Shalom semuanya, apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan baik dan diberkati. Di video aku kali ini, aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di Instagram. Kebetulan beberapa hari yang lalu aku udah open Q&A di Instagram aku. Ini dia Instagramnya, kalau kalian belum follow, jangan lupa follow. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang udah berhasil aku tampung nih dan siap aku jawab. Jadi kalian wajib nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe, comment, like, dan share. Ini dia nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah ngisi kolom tanggapan di Instagram aku. Dan kali ini aku bakalan jawabin pertanyaannya satu-satu. Stay tune! Oke guys, tanpa berlama-lama, jadi aku mau langsung jawabin pertanyaan pertama. Itu ada dari novirede.1998. Pertanyaannya adalah, apa yang Kazel buat ketika banyak hujatan? Apa ya? Kalau aku sih sekarang gini ya, karena memang dari awal sudah kuputuskan, sudah kupersiapkan, memang jadi pengikut Kristus itu tidak mudah dan memang harus siap pikul salib lah kalau kata orang-orang nih. Jadi harus siap disiksa, dihujat, dicudahi, dikutuk, dihina, pokoknya segala macam yang gak enak itu tuh kita harus siap. Jadi gimana apa yang aku perbuat ketika aku banyak hujatan, ya sudah. Apa ya, patokannya film yang aku tonton deh gitu ya. The Passion of the Christ itu ada di situ, Yesus bilang, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi ya benar gitu loh. Kenapa bilang begitu? Kenapa aku bilang sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan? Karena gini, kita beda pemahaman dengan orang yang nggak suka sama aku gitu ya. Itu beda pemahaman. Aku menganggap gitu kan, aku merasa bahwa kayak ya Tuhan Yesus tuh sebegini kerennya, mengagumkan lah apa segala macam. Tapi bagi mereka yang tidak percaya akan Tuhan Yesus, ya memang tidak akan berpikir sedemikian gitu loh. Jadi mereka menghujat atau apa ya, karena kita beda paham, benar-benar beda paham, dan itu nggak bisa disatuin. Aku nggak bisa maksa mereka gitu loh. Lo harus tahu kalau Tuhan Yesus itu begini gitu loh. Itu nggak bisa gitu kan. Dan mereka juga nggak bisa maksa aku untuk membawa lagi aku gitu ya, ibaratnya sadar Tuhan Yesus sebenarnya gini, lo tuh harusnya begini. Itu nggak bisa gitu loh, karena otak kita kepisah, beda-beda ya kan, isi kepala aku, isi kepala kamu gitu, itu beda gitu. Dan apa yang kita anggap benar, apa yang kamu anggap benar, itu memang beda gitu loh. Mungkin ada yang sama, tapi tidak semua orang bisa kita sama ratakan gitu loh. Pemikirannya harus sama dengan kita, perlakuannya harus sesuai dengan yang kita pikirkan, yang kita mau, tuh nggak bisa gitu. Jadi nggak bisa dipaksain dan perdebatan itu percuma. Jadi aku lebih memilih untuk diam. Bukan berarti aku nggak punya daya untuk membalas ya atau melawan gitu loh. Tapi ya Tuhan aku ngajarin kasih gitu. Jadi ya udah, kita mengasihi aja. Cuman ya udah, biarin, nggak apa-apa. Iyain aja lah gitu loh guys. Next, pertanyaan kedua itu ada dari Wirorantax 7. Wirorantax 7 nih nanya gini nih. Kayaknya kakak karena punya cowok Kristen ya, makanya dikabarkan mau pindah keyakinan. Ini tuh pertanyaan tuh sering banget aku dapetin gitu ya. Beberapa kali aku up konten tentang rohani itu pasti gini, cowoknya Kristen ya. Ya gini loh guys, kalaupun memang mungkin saat ini atau kedepannya aku punya pasangan orang Kristen gitu ya, yang agamanya Kristen, ya wajar dong, karena kan aku sekarang sudah percaya Tuhan Yesus. Pastinya aku mencari yang seiman gitu kan, yang sama-sama percaya dan takut akan Tuhan Yesus gitu loh. Jadi nggak mungkin gitu loh aku cari pasangan yang muslim gitu. Jadi ini suka salah paham sih orang gitu loh, karena mungkin dia nggak tahu ya gitu loh gimana perjalanan aku dari awal aku tertarik untuk mengenal Yesus sampai dengan saat ini. Mungkin apa ya, kedepannya nanti aku bakal punya pasangan yang agamanya Kristen gitu ya kan. Jadi berpikirnya gitu gara-gara pacarnya Kristen nih, gara-gara mainnya sama orang-orang Kristen nih gitu loh.
Tapi sebelumnya di video pertama aku yang aku mulai ngebahas Q&A yang pertama itu aku udah pernah jelasin bahwa sebelum ini aku tuh nggak punya teman deket yang agamanya Kristen ya, temen deket aku tuh Muslim semua gitu. Tapi karena memang aku sedang ingin mencari tahu, mendalami tentang Kristus gitu. Jadi pastinya aku mencari komunitas, aku mencari teman, aku mencari pacar pun yang Kristen gitu teman-teman semua. Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Jadi tidak meresahkan lagi nih, jangan bawa-bawa pasangan nih gitu loh. Karena memang aku pure bener-bener ini datangnya tuh dari hati gitu loh, bukan karena siapa-siapa. Lanjut ya, pertanyaan ketiga. Kan menurut Alkitab nggak boleh menikah lagi kalau bukan karena pasangan meninggal. Kakak gimana? Nah iya bener, kalau di dalam Kristen itu kan tidak diperbolehkan menikah lagi kalau bukan karena pasangan meninggal. Setahu aku ya, maaf kalau misalnya aku salah. Tapi kalau misalnya gini, kalian pasti tahu status aku kan janda gitu ya. Jadi kalau dibilang, kan lo udah pernah nikah, masa lo nikah lagi? Tapi ini beda gitu loh. Maksud tuh gini, pernikahanku yang sebelumnya itu kan dalam Islam gitu ya, ada ijab kabul gitu. Nah kalau misalnya next aku menikah itu kan beda gitu loh di agama yang lain. Jadi nggak apa-apa kan? Atau memang nggak boleh nih? Aku nggak paham sih gitu loh. Cuman setahu aku sih ya nggak apa-apa gitu loh. Next ya, pertanyaan selanjutnya dari Dikisberry _ bertanya, Shalom Nurul. Ini tahu nih nama asli aku. Shalom Nurul, Tuhan Yesus berkati. Bagaimana perasaan kamu saat ini saat Tuhan Yesus sudah mulai ada untuk kamu? Kalau ditanya soal perasaan aku saat ini, sebelumnya juga aku udah pernah bilang sih kalau sekarang tuh aku menjadi pribadi yang lebih tenang, aku menjadi pribadi yang lebih damai, aku menjadi pribadi yang lebih lebih bisa mengasihi, lebih bersemangat pastinya gitu loh. Karena aku merasa kayak setiap aku punya masalah pun gitu ya, even aku sudah mulai percaya Tuhan Yesus dan aku ternyata masih ada masalah karena namanya masalah itu kan ya pasti ada lah gitu ya. Nggak mungkin hidup seseorang tuh lempeng-lempeng aja kan guys. Tapi puji Tuhan karena aku percaya Tuhan Yesus, aku merasa lebih damai aja gitu. Aku merasa kayak ya semua masalah tuh it's easy lah gitu loh. Asal kita percaya Tuhan Yesus, itu semua akan ketolong lah gitu. Jadi aku gak pernah ngeraguin tuh kuasanya Tuhan untuk memperbaiki, memulihkan dan memelihara aku gitu loh dalam hidup aku gitu teman-teman semua. Pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari wijaya.gunawan.92. Nih pertanyaannya, apa yang menjadi pengharapan dalam hidup Kakak Zela setelah menjadi pengikut Kristus? Pengharapannya yang pastinya bisa menjadi pribadi yang semakin baik lagi, semakin dicintai banyak orang, semakin memberkati banyak orang. Aku nggak ngerti sih gimana caranya memberkati banyak orang. Yang jelas aku berusaha untuk bisa memberikan yang menurut aku baik aja untuk orang lihat, untuk orang terima gitu loh. Jadi kalau misalnya pengharapannya sih ya intinya jadi orang yang lebih baik gitu loh. Karena aku nggak mau lagi jadi orang yang emosian, yang suka putus asa dan lain-lain gitu loh. Aku kepengennya terus tumbuh dalam iman Kristusku. Pertanyaan selanjutnya dari Ranojo_CCS. Gimana tanggapan keluarganya kalau Mbak memilih Yesus sebagai juru selamat? Tanggapan keluarga gimana ya? Puji Tuhan nih. Aku mau bilang makasih juga ke teman-teman, barangkali waktu itu sempat ada yang nonton TikTok aku ya, dan juga nonton video aku yang sebelumnya gitu. Aku minta bantu didoakan dari teman-teman semua supaya Tuhan melunakkan hati keluargaku untuk bisa ikhlas menerima aku mengambil jalan yang aku pilih saat ini gitu loh. Memang aku tidak tahu persis ya apakah mereka benar-benar bisa terima atau tidak gitu. Tapi kalau dibahas tentang tanggapan, memang nggak mau gitu loh, nggak mengizinkan gitu loh. Tapi karena memang mungkin aku bersikeras, mereka pun tahu itu gitu. Pelan-pelan aku sempat dapat respon dari kakakku, ya terserah deh gitu loh. Nggak ngerti nih terserahnya itu terima atau pasrah atau bodo amat.
Aku nggak tahu, tapi semoga itu positif ya teman-teman semua gitu loh. Kita harus percaya, kita harus terimakan proses. Jadi kita nggak bisa memaksakan semua hal itu seperti apa yang kita inginkan gitu loh. Jadi kakakku sempat ada bilang ya udah terserah deh lu gitu loh, kayak yang penting jadi orang lebih baik. Sekali lagi aku bilang makasih buat teman-teman yang udah bantu doain aku untuk kiranya keluarga aku dilunakkan hatinya untuk bisa terima aku mengambil jalan yang aku pilih saat ini. Pertanyaan selanjutnya ada dari Ira_Depruir. Susah-susah banget ya namanya, sumpah deh. Pertanyaannya, pernah nggak mengalami pengalaman spiritual yang mempengaruhi kepribadian? Kalau iya seperti apa? Kalau menurut aku sih semua perjalanan ya dalam aku mengenal Tuhan Yesus itu adalah pengalaman spiritual gitu loh. Gitu. Jadi semenjak aku memang percaya tentang mukjizat, itu memang benar terjadi gitu loh. Kalau ditanya seperti apa, banyak lah. Next aku bakal bikin video ya, apa-apa aja yang menurut aku itu adalah sebuah mukjizat dari Tuhan yang diturunkan buat aku, yang bikin aku merasa bahwa ya memang Tuhan itu nyata, memang Tuhan itu selalu mendengar, selalu mengerti, Tuhan itu pelihara aku, Tuhan itu kasihi aku, Tuhan itu sayang sama aku. Aku nggak ngerti gimana lagi harus ngedeskripsiin gimana baiknya Tuhan ke aku. Pertanyaan selanjutnya ada dari David.Setiawan97. Umur berapa kak kalau boleh tahu dan beneran janda? Emangnya apa cuma konten? Ini 2021 ya, umur aku tuh 27 tahun guys. Aku memang beneran janda. Aku menikah tahun 2008, itu bulan Desember, dan aku sudah tidak serumah itu 2019 bulan Juni. Tapi aku resmi putusan pengadilan itu 2020 bulan Oktober apa September ya? Aku agak lupa guys, belum ngecek lagi akte cerainya. Next ya, pertanyaan dari Farhan 1696. Masih pernah sholat selama ini kak? Salam toleransi. Aku terus terang aja, aku udah gak pernah sholat. Sudah dari kapan ya? Lupa. Lebaran. Aku terakhir kali sholat itu aku inget waktu masih bulan puasa kemarin. Karena kan disuruh ibu kan sholat gitu, ya udah aku sholat. Lanjut dari Jacqueline Katzia 86. Kriteria pria idamannya Kak Zela yang seperti apa sih? Ini di DM aku juga ada yang nanya nih, dan sempat juga aku up video di TikTok ya untuk pertanyaan yang sama kayak gini. Tipe cowoknya seperti apa? Yang pastinya seiman, mapan, bisa membimbing aku dalam Tuhan dan mau dibimbing, bertanggung jawab, setia, apa ya? Pokoknya kayak tanggung jawab, setia, dan segala kebaikan lainnya tuh menurut aku kalau dia sayang sama Tuhan itu nggak perlu dideskripsiin lagi sih, karena pasti bakalan setia, karena dia pasti ngeladanin Tuhan, ya kan? Pokoknya yang terbaik, yang sepadan, biar tidak saling menyakiti, menjatuhkan, dan lain-lain, tapi bisa saling mengasihi, menghargai, menyayangi, memenuhi, apalagi ya, membantu, saling berkorban, saling memperjuangkan. Amin. Apa-apa lah ya kalau misalnya kita punya kriteria gitu loh. Tapi kan balik lagi kita harus sadar gitu loh, apa yang Tuhan kasih kita harus terima dan kita harus syukuri gitu. Gini, aku kan bisa dibilang aku hard worker nih. Jadi aku gak mau punya pasangan yang pemalas. Tanggung jawab kita ke depan tuh banyak banget gitu loh. Kita pacaran, kita menikah, kita punya anak, kita menikahkan anak, kita punya cucung segala macem gitu ya kan. Itu jadi aku harus punya pasangan yang sama-sama pekerja keras. Intinya sepadan sih ya. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Atrium
Beta. Cuma mau nanya aja, suka hewan dan tanaman nggak? Kalau ada waktu libur, sukanya kemana? Aku kalau tanaman kurang suka sih gitu loh. Sampai usia aku 27 tahun, aku nggak pernah gitu kayak merawat tanaman. Tapi kalau suka hewan, aku suka kucing. Karena kebetulan aku dulu punya kucing. Aku pelihara kucing dari dia masih baby gitu loh, masih 3 bulan. Sampai dia sudah besar gitu, sudah mau 2 tahun waktu itu sama aku ya. Tapi hilang teman-teman, sedih banget sih dulu. Kalau ada waktu libur sukanya kemana? Aku sih kalau libur kemana aja ya. Aku tuh orangnya nggak neko-neko kalau liburan guys, karena emang suka jalan. Jadi ibaratnya ke tempat yang deket-deket juga nggak masalah. Yang penting kalau nggak hijau biru, hijau pegunungan, gitu ya. Pokoknya yang rimbun atau biru, lautan, pantai atau apalah gitu. Tapi aku takut hitam. Gimana tuh? Soalnya aku dulu hitam guys, dan mutihinnya tuh susah. Jadi kayak sayang aja gitu kalau misalnya sampai hitam lagi. Pertanyaan selanjutnya ada dari Ferry SMJTK, Ferry Simanjuntak nih kayaknya nih ya namanya ya. Seandainya nanti suatu saat sudah dibaptis, apakah Kak Zela mau menjadi pelayan di gereja? Apapun kata Tuhan, aku sih mau aja. Yang penting itu memang dasarnya itu memang kemauan dari hatiku, dan itu memang yang Tuhan inginkan. Karena nih jujur aja ya guys, banyak banget orang tuh yang bilang kayak gini, aku pengen banget suatu saat bisa lihat Zela tuh melayani di gereja gitu kan. Iya, aku bilang aku nggak mau gitu loh kalau misalnya kayak aku memenuhi panggilan itu atas keinginan teman-teman sekalian gitu. Aku akan memenuhi panggilan itu atas keinginan Tuhan. Jadi silahkan didoakan gitu. Aku sudah berserah gitu. Apapun, mau jadi apapun deh gitu loh. Berserah gitu. Lanjut ya guys. Ini ada pertanyaan lagi dari Johan Bagaskaran. Kakak kok bisa jadi Kristen karena apa? Apa karena mimpi kah? Atau diajak teman dekat? God bless you kak. Thank you, God bless you too. Sebenarnya aku udah sering banget sharing soal ini sih gitu. Karena tenang, karena damai, karena aku merasakan sukacita, karena aku merasakan kasih, karena aku menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya kan. Apa karena mimpi kah? Aku nggak ngerti sih ya teman-teman, ini dinamakan mimpi atau enggak. Tapi aku dulu jujur aja aku pernah cerita ke sahabat aku. Setelah pasca aku pernah bilang sama dia gitu kan, gue kayaknya mimpi ketemu Tuhan Yesus deh, kayak gitu. Terus temanku tanya, demi apa lo sis? Mimpi gimana? Jadi gini, aku cerita sedikit. Aku nggak ngerti kalian teman-teman ngerti ini seperti apa. Sehari sebelum Jumat Agung, sebelum aku nonton film Passion of the Christ atau Christ, maaf ya bahasa Inggris aku nggak baik. Jadi aku pernah merasa di dalam mimpi aku tuh aku ketemu sosok Tuhan Yesus. Yang aku lihat itu cahaya terang, ada Tuhan Yesus di situ. Dia senyum ke aku. Dan tangannya bolong. Saat itu aku nggak ngerti, aku nggak tahu apa gitu. Tapi kalian pernah dengar nggak istilahnya kayak deja vu gitu loh, yang kalian baru melihat sesuatu terus baru keinget kayak gue pernah ngeliat ini deh. Nah, jadi aku sadarnya ketika aku sudah nonton film Passion of the Christ. Wow. Di akhir film ada part dimana Tuhan Yesus yang apa ya, kayak bangkit gitulah ya, sesudah kematiannya. Terus dia kayak dalam goa, ada cahaya terang, tangannya bolong itu. Bukan kalau kalian nonton di ending filmnya itu kayak gitu. Pas aku nonton itu, aku langsung kayak loading gitu langsung. Gue kayak pernah ngeliat ini ya. Kapan ya? Aku nggak ngerti gitu loh. Itu dinamakan aku mimpi ketemu Tuhan Yesus atau enggak. Semenjak dari aku nonton film itu, aku benar-benar merasa makin kuat ketertarikan aku untuk benar-benar belajar, tahu, mengenal apa itu tentang Kristus. Tapi ya aku nggak ngerti
itu dimimpiin atau gimana gitu. Bukan karena mimpinya mungkin ya, tapi karena aku merasakan benar-benar gimana penyertaan Tuhan dalam hidup aku. Nah, next ya, pertanyaan selanjutnya ada dari Cita07. Ayat Alkitab yang paling kamu suka? Ada di bio Instagram aku nih. Itu ayat yang paling aku suka, teman-teman, karena itu ajaran tentang kasih. Damai banget. Aku dulu punya banyak musuh, aku punya banyak orang yang gak suka. Tapi kalau ingat ayat itu langsung kayak apa ya, damai banget kalau kita udah bisa mengasihi. Next ya, pertanyaan selanjutnya. Namanya ribet. NBN Herman Mata. Ini pertanyaannya, bagaimana cara kakak untuk mencintai Tuhan Yesus lebih sungguh? Terima kasih kakak cantik. Untuk mencintai Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, ya kita harus meneladani apa yang Tuhan ajarkan. Menurut aku sih gitu. Bener gak? Next ya, ada pertanyaan dari dul.bendul. Kelahiran tahun berapa dan asli mana? Nah, tadi aku udah bilang ya, aku usianya 27 tahun. Jadi sebenarnya aku kelahirannya tahun 94. Aku lahir besar di Bandar Lampung. Suku aku bukan suku Lampung. Bapakku Ciomas, ibuku Anyer. Itu Banten ya, saya Sunda Serang gitu ya. Next. Kak, sudah dipermandikan belum? Hah? Permandikan itu apa? Baptis ya maksudnya ya? Aku belum dibaptis sampai saat ini karena aku merasa aku harus belajar dulu, belajar untuk lebih mengenal Alkitab, untuk tahu tentang sejarah-sejarahnya gitu loh. Jadi aku nggak miskin ilmu ketika aku memang sudah resmi dibaptis. Seenggaknya aku punya gambaran gitu loh. Seenggaknya aku ada pengetahuan, punya wawasan gitu loh. Aku saat ini tuh masih belajar dan belum dibaptis, tapi doain ya, aku punya target sih, mudah-mudahan tahun ini sudah bisa dibaptis dan tahun ini bisa jadi Natal pertama buat aku. Next, pertanyaan dari psikopat say. Namanya kenapa sih nyeremin banget. Ini ada pertanyaan, dah punya anak kak? Barusan aku lihat TikToknya, capek menjanda. Kebetulan aku belum punya anak ya, jadi karena kemarin juga aku nikah tuh 6 bulan. Tinggal sama-samanya itu 6 bulan ya. Tapi kalau misalnya resmi sampai ke pengadilan, putusan pengadilan itu memang ya setahun lebih. Tahan-tahan ya, biar kayaknya nggak cepet-cepet banget gitu pas waktu ngajukan gugatan. Tapi aku belum punya anak ya, belum punya anak. Seperti perawan ting-ting gak sih? Saya masih ting-ting. Next, pertanyaan selanjutnya nih. Kak, menurut kakak kasih itu seperti apa? Kasih itu adalah ikhlas. Jadi kasih itu ya udah terima apa yang dikehendaki. Pertanyaan selanjutnya dari Randy_y.p. Lagu rohani Kristen apa yang pertama kali menyentuh hatimu, Dek? Bapak kau setia, itu yang pertama kali sih. Di akhir lagunya ada khotbah bilang kalimat, memang sulit, tapi tidak mustahil. Nah itu bener-bener aku ingat sampai sekarang dan aku merasa terberkati. Aku merasa dari kalimat itu aku merasa punya pengharapan baru gitu loh. Karena memang sebelumnya aku jujur aja aku ada problem. Dan puji Tuhan, aku percaya kalimat itu, aku percaya Tuhan Yesus. Tuhan layakkan aku, Tuhan bantu aku sampai saat ini. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan paling banyak guys. Udah punya pacar? Lupa. Belum. Gak apa-apa, lagi disiapin. Pasti Tuhan siapin yang terbaik buat aku. Doain ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Vina Oktaviani.23. Halo, apa masih bisa tanya? Kak, buku-buku tentang Kristus apa saja yang kakak punya? Saya seperti Kak Zela. Wow. Puji Tuhan Yesus. Aku ada beberapa buku nih. Ini dulu ya. Yang lain tuh belum aku buka guys. Ini aku main jujur-jujuran aja. Kemarin pun dikasih sama Abi Saifuddin Ibrahim. Luar biasa, aku bisa terhubung langsung dengan beliau dan istri. Ada 6 buku beliau.
tapi memang belum sempat aku baca. Untuk membaca itu kan aku memang harus satu-satu dan harus benar-benar dalam situasi yang tenang. Nah, ini buku aku beli, kalau nggak salah sih ini habis lebaran deh aku beli. Buku kelihatan nggak ya? Mengenal Kristus, Gloria Copeland. Terus aku ada banyak buku lainnya. Ini 3 buku pertama yang aku punya. Mengenal Kristus, terus Tuhan menyelesaikan masalah-masalah Anda, terus juga ada Berjalan di Dalam Kehendak Allah. Nih, masih segel kan? Mau aku baca, aku agak malas-malas baca sih. Dan ini adalah buku-buku dari Abi Saifuddin Ibrahim. Wah, luar biasa, beliau kirimkan aku ada 6 buku nih. 6 kan? Bener nggak? Apa aku salah hitung? Nih, ada 6 buku, masih rapi. Tapi aku bakal baca dan aku tertarik banget yang ini. Dari covernya aku udah tertarik banget. Hatiku terpikat mengikuti Yesus. Jiwaku terpanggil membela dan mendampingi pejuang pengikut Kristus. Ini adalah bukunya Ibu Sarah Ayu Ibrahim. Aku tertarik pengen baca ini duluan. Aku sempet dengar segelintir gitu loh tentang Abi gitu. Kalau misalnya Abi tuh sempat di penjara gitu loh. Dan kebetulan nih ya, Abi Saifuddin Ibrahim ini juga itu memang agama sebelumnya itu Islam gitu. Puji Tuhan aku bisa terhubung langsung dengan beliau. Sempat telepon juga gitu ya, sempat ada sharing gitu yang beliau semangatin aku gitu loh. Terus dan memang luar biasa ya, sangat hangat orangnya gitu loh. Beliau dan istri luar biasa gitu loh. Pertanyaan selanjutnya ada dari winastia.f. Pertanyaannya, gimana cara kakak tetap bersyukur walaupun kadang situasi tidak baik? Ya udah, ingat terus Tuhan. Pasti kita bersyukur. Karena gini, kalau misalnya kita percaya Tuhan ya, situasi terburuk apapun itu, kalau kita percaya ya udah ini kehendak Tuhan. Karena gini loh, terkadang itu tuh bukan situasi yang buruk sebenarnya, tapi memang kita sulit nerima hal yang buruk gitu loh. Tapi kalau misalnya kamu positive thinking ya, berpikir bahwa kejadian itu adalah cara Tuhan menyelamatkan kita. Karena Tuhan tuh nggak bakalan kasih yang buruk-buruk guys. Percaya deh, Tuhan tuh nggak bakalan kasih yang buruk-buruk. Jadi misalnya nih ya, contoh kamu ditipu orang. Ini aku aja deh yang ngalamin ya. Aku ditipu orang, habis uang jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Mungkin kalau misalkan aku nggak mengalami itu, aku tidak jadi aku yang sekarang, gitu loh. Aku tidak kenal Tuhan, aku tidak kenal kasih, aku tidak merasakan apa itu penyertaan Tuhan. Aku tidak merasakan bagaimana kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, pemulihan dari Tuhan, gitu loh. Jadi terkadang kita memang menganggapnya itu kayak ya susah banget ya hidup gue, sulit banget ya, gini banget ya. Tapi coba kalau kamu positive thinking, pasti itu sebenarnya baik buat kamu, gitu loh. Jadi kalaupun memang kamu lagi ngerasa sulit, bisa jadi karena Tuhan pengen kamu tuh sadar bahwa kamu adalah orang seperti ini, kamu kemarin telah melakukan salah yang begini, jangan lagi anakku, gitu loh maksudnya. Terus dari situ kamu bakal belajar berproses, dan ketika kamu sudah berhasil berproses, kamu bakal menjadi orang baru yang pastinya lebih baik. Jadi kita lihat akhirnya kamu akan lebih baik, walaupun sebelumnya kamu punya situasi yang buruk atau tidak baik. Nah, itu dia pertanyaan terakhir. Ada beberapa pertanyaan, tapi pertanyaannya sama, mirip-mirip gitu, jadi nggak perlu aku jawab lah ya. Dan mudah-mudahan nih teman-teman semua yang nonton video ini sampai akhir cukup puas untuk mendengar jawaban dari aku. Maafin kalau misalnya Zela ada salah-salah kata, atau mungkin ada perkataan yang menyinggung lah ya. Aku minta maaf banget, Zela cuma manusia biasa. Tapi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengerti, sudah benar-benar mau nyimak, dengerin sampai video ini selesai. Jangan mau ingetin satu hal, jangan bosan-bosan jadi orang baik, jangan bosan-bosan tabur kasih, jangan bosan-bosan mengampuni, jangan bosan-bosan
juga memaafkan apapun itu kesalahan yang mungkin sulit buat kita terima, tapi kita harus maafkan ya, karena kita harus ingat ajaran kasih dari Tuhan kita itu harus jadi teladan buat kehidupan kita. Terima kasih sekali lagi teman-teman semua sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video ini kalau kalian suka. Komen kalian sangat membantu untuk kedepannya Zella bisa kasih yang lebih baik lagi. Saling mendoakan dalam kasih cinta kita dalam nama Yesus Kristus. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.